juga sempat melihat beberapa pertandingan dari Mars itu sendiri. Sedangkan Joey dia pakai hero yang bakal bisa memberikan mimpi buruk ke arah lawannya. Dan Monster juga berhadapan sama Aran, Akai versus Tams. Oh, kali ini DTZ yang beneran main ke arah ini main meta normal, Mo. DTZ-nya jadi pakai carry gold lane, dari seorang Roundel dia pakai mid lane. Jangan-jangan memang sebenarnya Roundel tuh main mid ya? Kuno. Sebenarnya, tapi dia mungkin bisa flex. Full hero-nya luas mungkin. Mungkin. Nah makanya tadi Kolis bilang kan kalau meta out of the box juga nggak works, ya udah dia pakai meta yang normal gitu kan. Oh, dimana tapi udah mulai Marsnya rusuh. sekarang Tumbang. oh my god, langsung hilang ya karena tadi terlalu banyak makan damage. Bahkan Monster kali ini juga harus ditumbangkan. Yasbi Esports dia dapetin keunggulan 1000 gold di early game dan mulai menunjukkan taringnya ini. Oke, masih di mid lane juga masih mau coba dilanjutin lagi di mana Ki dari udah mulai sekarat banget. Tadi Iron Hook-nya connect dengan satu bar darah terakhir. Adanya Tyrant reverse time ya dari Digi tidak berhasil untuk menghentikan JH mendapatkan poin kill-nya. Dan memang sebenarnya ini yang aku suka dari mungkin aku bisa bilang ya teman-teman komunitas di mana mereka tuh lebih peka sama comms yang dibuka sama teman-temannya. Kayak mereka tahu nih Marsnya coba untuk ngambil purple buff, langsung backup-nya datang. Itu Ki dari bawah, dari area jungle, dari area sungai, dia langsung ke atas untuk nge-cover pemain-pemain dari Yasbi sendiri. Betul, tapi bahkan Marsnya sakit banget ya, dia nahanin beberapa physical attack dari seorang DTZ. Tapi memang Marsnya langsung mencoba untuk mundur ke belakang, apalagi dia nggak ada purple buff Mo. Jadi energinya tuh pasti boros banget. Boros banget sih, dan kali ini pemain-pemain dari Yasbi Sport yang akan langsung berfokus ngedapetin objektif turtle yang akan menambah pundi-pundi mereka tentunya. Dan Ijel bermain lebih agresif, masih punya Black Shoes tentunya, memberikan poke damage ke arah seorang Ki. Tapi ingat, Ki ini dengan time bomb-nya, klincinya ini benar-benar memberikan damage yang menurut aku juga sakit banget untuk dia. Ya, awal-awal dia kumpulin stack di atas 30 aja mau itu sekali meledup. Oh my god, pedes juga lama-lama kalau ditahan. Walaupun dia pakai emblem tank ya saat ini ya, dia nggak pakai emblem support di sana. Jadi dia lebih mentingin untuk Diginya ini lebih durability, sehingga kalau sampai nantinya ditusuk sama Mars, dihajar sama Ijel ataupun JHH, dia masih bisa survive. Tapi again ya, dari draftnya Alter Ego X, mereka harus sedikit make sure bahwa mereka ini nggak punya damage per second, Mo. Physical damage per second yang bakal jebolin turret dengan cukup cepat. Mau nggak mau, gimana caranya mereka dapetin turret? Ya udah team fight dulu, ngabisin lebih dari 2 hero, baru mereka bisa objektif ke turret. Iya betul, jadi memang bermain lebih objektif ya sebenarnya ya. Tapi masalahnya kali ini Ijel ini salah satu pemain yang player yang menurut aku kayak dia nggak ada takutnya sama sekali sih. Apalagi dengan adanya Black Shoes kan. Lebih nyaman lagi dia. Lebih nyaman lagi, dan lihat setup Angry Globe-nya tuh yang membuat space dari seorang Kini nggak bisa terlalu maju leluasa. Betul, tapi ini ya Mars Orange Buff-nya sudah mulai diganggu. Iron Hook ternyata nggak connect, tapi Marsnya mau milih untuk lanjutin aja Orange Buff-nya. Monster berhasil untuk mencepit dengan heavy spin-nya. Reward manipulation juga dipop oleh JHH. Dan akhirnya Aran tidak bisa selamat. Looking for more Joy, bakal dihajar lagi lebih lanjut. Ternyata Joy-nya pun masih cukup berani untuk maju ke depan karena resource dari Alter Ego X sudah keluar semua. Oke, dan sebenarnya tadi JHH ngebuka reward manipulation itu dia tahu karena yang bisa nge-cancelnya itu udah tumbang duluan. Lebeho, ini dia dibalikin. Angry Globe-nya stacknya penuh lagi ya. Itulah ngeselinnya Lilia gitu. Kirain stack udah habis di darah sekarat, tiba-tiba jebret Black Shoes gitu. Tapi bohong. Hari-hari tertipu, dan kali ini Monster yang bakal coba dibalikin keadaannya. Mencoba untuk diharas habis-habisan oleh dua pemain dari Yasbi Esports. Dan sebenarnya itu balas dendam sih, karena Monster yang sempat nge-lock ya satu pemain tadi di area atasnya, ini dibalikin keadaannya oleh pemain-pemain dari Yasbi. Dan lagi-lagi dengan adanya Cecilion yang menurut aku ditaruh di area mid, ini gak gampang untuk nge-cancel remote manipulation-nya dari JHH. Setidaknya itu mungkin harus tunggu dari Joey-nya sih. Bahkan kalau nggak salah Sanguine Cloud tuh nggak bisa cancel remote manipulation kan? Geser doang. Nah ini dia di Bloody Hand. Ternyata di sana DTZ langsung tidak bisa selamat. Dimana Marsnya kali ini berusaha untuk mundur ke arah belakang. Tidak ada Finch Voice. Oh my god, adanya reverse time membuat Finch Voice Mars gagal. Dia pun langsung auto mendarat seperti cicak yang terjatuh dari dinding. Yes, dan kali ini Aran hanya cukup satu pemain saja yang tumbang, yaitu DTZ di area bawahnya. Dan itu cukup sebenarnya untuk Alter Ego X karena posisinya sekarang mereka udah mulai menyamakan dari segi networknya, dan masih mau lebih dari Marski, udah mulai ketahuan. Dan kali ini coba di backup, Lepas Softblade mulai dibuka, dan bahkan dari Aran yang mencoba untuk mengharas ke arah seorang Resi, hehehe. Tapi JHH di area belakang, lihat Roundel mencoba untuk memberikan poke damage, dan bahkan Sanguine Claw, Sanguine Impact dibuka. Tapi kali ini dari Ijel akan tumbang di tangan seorang Aran, tapi masih mau lebih dari DTZ.
kita melihat pemain-pemain dari Yasbi yang gak mau disetir permainannya. Ketika satu pemain tumbang, ini Yasbi entah gimana selalu cari cara untuk ngedapetin balas dendamnya mereka gitu loh. Betul. Gimana caranya? Trading terus dilakukan, tapi lihat nih Rasi mencoba untuk mengejar sang kelelawar. Untungnya dia pun sadar, langsung menggunakan sprintnya. Jadi Rasi belum mencoba untuk menggigit, malah kena gebok sama Joey. Auto langsung bonyok. Itu kalau misalnya ini sih bisa langsung ini mau ke rumah sakit visum. Visum ya, karena biru-biru. Betul. Terjadi kekerasan di Land of Dawn itu. Terjadi KDR. Ya kalau kagak kekerasan gimana, masa ya kita mainnya main sweet-sweet aja. Main sulit. Aduh, emosinya kali ini lihat Yasbi Esports. Mereka masih memiliki aset tentunya. Sangun kalau bakal coba dibuka dan bahkan sudah ada bad fist, bad impact dari seorang Roundel dan hilang Rasinya. Deep TZ masih mau lebih, tapi ingat harus berhati-hati. Ada Mars yang bisa aja datang untuk mempanis pemain-pemain dari Yasbi Esports, dan sebenarnya satu pemain cukup. Tapi kali ini Aran bakal coba fokus untuk ngeharus ke arah seorang monster yang bakal coba dicicil dengan ada Molten Side. Dan bahkan yang aku suka dari Yasbi, ini Kia selalu nemenin kok. Betul, dia selalu nempelin terus. Tapi lihat di area bottom lane dulu, di mana Tempest of Blade sempat digunakan, tapi di PZ dia menggunakan sprintnya untuk lari ke kiri sana. Dan lihat monster di area top lane berusaha untuk bertahan dari Aran dan juga Roundel yang terus-terusan menyerang ke outer top turret. Di mana reverse time di pop up, heavy spin juga dibuka. Tapi sayang sekali memang sang panda tidak bisa bertahan karena dipatuk sama burung. Oke, apakah Alter Ego X mereka nggak dapetin comms di mana ada turtle yang sebenarnya udah pop up, terus posisi di area atas ini monsternya ke pick off. Betul. Karena aku nggak ngeliat kayak Alter Ego X yang mau coba ke counter pemain-pemain dari Yasbi Sport, kayak mereka merelakan turtle-nya dan bahkan turretnya jatuh ke tangan Yasbi. Itu jadi kerugian yang double ya. Kayak turret hancur, triple malah, turret hancur, pandanya mati, terus juga turtle-nya tercuri. Sebenarnya oke, mereka dapetin turret di area bawah satu, tapi masalahnya di PZ-nya ini juga nggak tumbang. Ya. Jadi kayak ada pertukaran turret satu di atas sama di bawah, tapi masalahnya dari Alter Ego X-nya rugi karena monsternya tumbang. Apalagi sekarang pundi-pundi gold beda hampir 4.000 ya. Iya. Dan ini dia buset burungnya bahkan mega kill dari Ki. Ini benar-benar menjadi mimpi buruk dari Alter Ego. Pelan-pelan Yasbi Esports terus-terusan menaikkan temponya saat ini Momo. Oke, ini mereka benar-benar nggak mau kasih celah sama sekali ke arah Alter Ego X, dan bahkan Rasi tertarik dan bahkan sakit banget itu Sanguin Claw bersama dengan ada Bad Fist dan Impact, dan bahkan dibuka kali ini. Rasi tumbang dan Ara menjadi lini terdepan dari Yasbi Esports, dan bahkan kali ini udah boleh dibuka. Molten Side dan bahkan bersatu buah Inferno dari seorang Aran ini mampu untuk 1v1 situation dengan seorang Rasi. Wow. Benar-benar langsung cepet banget ya, bahkan kayak too much damage sih tadi yang harus diterima gitu kan Mo. Mereka ke zoning sih. Iya, dan mau nggak mau jadinya harus ya pelan-pelan lagi, dan buset damage ke Mars aja. Itu 4 kill totalnya, setengah darahnya Mars. Bayangin, jadi Deep TZ-nya di sini udah mulai well farm karena dia baru aja tertag dan 1 kali dan udah dapetin 5 assist teman-teman. Dan lihat bahkan Marsa di area top lane bahkan mencoba untuk memancing keributan karena Aran yang saat ini sedang mencoba untuk melakukan defensif, di mana Rasi bahkan mencoba untuk melakukan sandwich kan. Tapi kali ini Tempest of Blade mulai dibuka dari seorang Marsnya, tapi Aran masih cukup kuat dengan satu buah Inferno di sini. Dan bahkan Vengeance-nya juga nggak perlu dipopok karena masih cooldown. Tapi permasalahannya Aran ini udah tebal betul. Dan bahkan kali ini dengan adanya Ki yang cukup mengesalkan giginya dengan satu buah reverse time, ini nggak bakalan mudah untuk monster kembali tentunya ke lini dari pemain-pemain Alter Ego X. Dan bahkan Lordnya kali ini sudah mulai dipok begitu saja. Marsnya jauh. Kali ini dari pemain-pemain Yasbi udah mulai berkumpul dan bahkan diusir mundur tentunya dengan heavy spin dari seorang monster. Tapi untuk apa gitu? Karena Aran di sini posisinya yang kedorong. Betul, Aran tuh terlalu tebal, jadi kalau buset dah. Itu. Bad impact-nya ya, langsung tepat ke lehernya Mars gitu, langsung auto nancep tuh taring kelelawar. Itu ngapainnya udah kayak digigit vampir ya. Ngeri mau banget, mau mundur ya kan, auto balik dulu. Dan bahkan ini gila sih, Yasbi Esports berusaha untuk terus-terusan memberikan pressure, tapi Alter Ego X sepertinya nggak mau menyerah. Mereka juga berusaha untuk berkumpul, berharap tarikan dari Rasi nanti berhasil untuk menarik satu hero yang penting dan bisa langsung di follow up. Dan again ya, kalau agree banget seperti kata Momo, di mana Ki ini adalah burung kecil yang ngeselin karena dari tadi selalu narik balik lawannya, dan dengan adanya time journey otomatis semua crowd control dari Alter Ego X ketahan.
cukup menyeramkan tentunya, tapi Ki nggak ada takutnya. Dia cuma cukup perlu jaga positioning yang bagus. Tapi Aran ngebuka kali ini satu buah Inferno-nya. Tapi kali ini Aran masih bisa bertahan kah? Enggak ternyata. Karena tentunya dia akan terkena damage dari turret juga. Tapi kali ini lihat dari Ki bersama dengan Joey nge-push ke area belakangnya, dan bahkan Ijel tumbang kali ini bersama dengan Joey. Dibalikin keadaannya oleh pemain-pemain dari Yasbi, di mana mereka udah kehilangan Aran terlebih dahulu. Tapi untuk apa? Karena Lordnya sudah mulai nge-push ke area atas, dan pemain-pemain dari Yasbi ini cukup numbangin dua pemain tersisa yang ada di area midnya. Dan itu cukup karena sebenarnya dari Ijel ini sebenarnya di menit 11 ya, menurut aku dia harusnya udah punya item yang semacam Divine Glaive atau mungkin item Magic Penetration yang bisa nembusin semua defensif atau mungkin armor-armor dari Yasbi sendiri. Tapi masalahnya Ijel ini nggak terlalu terlihat damage-nya karena dia udah ke pick off duluan sama TZ atau mungkin dari Roundel sendiri. Dan Roundel masalahnya nggak tumbang. Berarti posisinya dia punya stack yang cukup banyak di menit 11 kali ini. Wow, nah, apalagi ketika memang dari Mars mau coba ke Roundel, itu Ki itu selalu ada di sebelahnya gitu. Iya kan? Si burung kecil tuh benar-benar langsung menghambat pergerakannya Mars gitu, supaya dia nggak bisa untuk nge-take down si Roundel dengan burst damage yang dimiliki. Padahal itemnya juga udah lumayan sakit tuh. Tadi udah ada Windtalker, Berserker Fury, bahkan dia harus buat Demon Hunter Sword mungkin untuk menghajar ke arah dan Joey. Kalau enggak itu defensif mereka bakal terlalu tebal. Bloodlust X di tangan Joey tentunya bakal menambah agent HP dari seorang Joey, yang kita tahu Joey ini selalu datangnya itu di arah blind spot kok. Jadi kayak gak akan ada yang tahu, gak akan ada yang nyangka misalnya Joey tiba-tiba datang dari kiri atas atau kanan atas. Jadi pemain-pemain Alter Ego X ini seperti tipikal Gel atau JHH yang di arah belakang, ini bisa keculik dengan mudah oleh seorang Joey. Berarti gini dong, Bo. Kanan kiri Putar-putar balik. Tadi kiri atas apa kanan atas? Kiri. Aduh. Dan kali ini lihat DepTZ tentunya sebagai salah satu counter hero-hero tebal seperti Akai ini bisa aja untuk ngeharas. Ini Dapat Oblast mulai dibuka, dan bahkan Joey akan kehilangan nyawanya di area bawah. Apakah Yasbi mereka akan mendapatkan trade? Karena posisinya sekarang 4 melawan 5 dari DepTZ, bener-bener sakit banget damage-nya. Mengarah ke arah seorang JHH, dan ini sepertinya momentum yang mau dicari sama Aran. Betul sih, pelan-pelan ya kan dia bakal mencoba untuk bersembunyi. Ini gak ada yang mau balik. Kayaknya sih itu udah ada DepTZ yang balik, dan harusnya Lordnya udah bakal bisa di-engage sih sebenarnya dari Alter Ego X, karena mereka harusnya menang jumlah, resource-nya juga masih pada ada dari JHH dan juga Ijel. Jadi kayak ketika memang nanti Yasbi Sports terpancing, otomatis udah mulai berkurang untuk yang nge-cover Roundel nih. Jadi kayak adanya si Mars dan juga mungkin monster yang bisa ke belakang, itu Roundel mungkin bisa di pick off. Tapi karena Joy-nya juga sekarang sudah mulai kembali ke line of down, otomatis Alter Ego X harus sabar lagi, pelan-pelan. Iya, ini buying time sih sebenarnya buat menyibukkan si DepTZ untuk nge-clear minion secepatnya. Tapi masalahnya Joey yang tumbang sekarang udah join the team fight, udah menjadi 5 lawan 5, dan posisinya kali ini Lordnya juga udah mulai dipok begitu aja, dan Alter Ego X udah tahu posisi dari pemain-pemain Yasbi yang udah berkumpul di area sungainya. Sementara DepTZ bakal mencari positioning yang lebih tepat terlebih dahulu karena posisinya udah ketahuan. Tapi lihat Sanguine Cloud dan bahkan satu buah Bad Fist Impact benar-benar membuka dan membuat Ijel harus mundur. Tapi Rima Manipulation dibuka begitu saja. Kinya bakal mencoba untuk mencari positioning, dan masih bisa untuk mengamankan satu buah Lord, dan Mars di posisi yang gak baik-baik aja karena dia bener-bener low banget. Tapi bakal coba dikejar kali ini. Hehehe, bakal coba untuk menahan. Tapi ternyata DepTZ kali ini yang akan mengincar ke arah seorang monster, yang mau tidak mau monster harus berkorban daripada Marsnya yang tumbang. Tapi enggak sih, Bo. Kalau seandainya monsternya tadi tuh enggak ngasih nyawa, kayaknya Marsnya masih hidup gak sih? Masalahnya Rasi salah tarik. Rasi tariknya DepTZ? Iya. Kalau misalnya mungkin enggak, maksud aku meskipun siapapun yang dia tarik ya, ini harusnya monsternya nggak tumbang. Oke sih, tapi ini dia masih terjadinya team fight. Tempest of Blade juga sempat di pop up. Joey sepertinya menjadi korban berikutnya. Aran dengan adanya Vengeance mencoba untuk menahan Mars di sana. Dan sebenarnya sekarang siapa yang dapat terkill, tapi ternyata Marsnya yang berhasil dapetin double killnya. Tapi DepTZ dia pun datang mencoba untuk sedikit dari belakang. Tapi lihat ada 4 hero di sana. DepTZ pun langsung auto kayak kata Kang parkir. Mundur, back, mulai cemas ya. Yang tadi aku mau bahas ya kok. Karena sebenarnya posisinya monster itu mau coba untuk nge-cover Mars kan bareng sama si Rasi. DepTZ udah jalan sebenarnya bareng sama siapa tuh tadi? Sama Aran kan? Nah, posisinya karena si Marsnya udah bisa balik, sebenarnya posisi DepTZ untuk ngeharas Mars itu kan ya chance-nya sedikit kan? Kecil, ya. Tapi karena Rasi narik, jadi anggapannya harus ada yang tumbang antara Rasi sama monster.
Kalau enggak dia mungkin takutnya pakai Spectre Step nih, maju lagi gitu. Bener banget. Karena tadi Deptizi sebenarnya udah pakai Spectre Step-nya buat ngejar ke Mars. Oke. Jadi dia udah nggak punya Spectre Step lagi tuh tadi sebenarnya. Oke. Tapi karena Malah ditarik, dideketin sama temennya. Jadi see. ya posisinya agak sedikit nggak tahu sih. Mungkin karena Merugikan Rasi ya. sama Munster mereka cukup pede ya untuk 1v1 sama Yes. Deptizi. Tapi lihat nih, bahkan si Mars dia bikin full item damage loh, Mo. Windtalker, Berserker, Fury, Demon Hunter, Force, Endless Beta, dan juga Malefic Claw. Udah mulai digigit di sana. Deptizi-nya pun tidak bisa bertahan lagi. Meanwhile, Aran dengan Inferno-nya terlalu tebal membuat Mars pun harus mundur dulu ke belakang. Dan di lini tengah itu Munster berusaha untuk bertahan beberapa damage dan di linianya juga dari area bottom lane. Ini yang tadi sempat Kolus mention, Mo. Yang bisa split push mungkin cuma Link karena sisanya tuh bukan DPS. Iya, benar. Yang sebenarnya ya memang ya gak terlalu banyak yang bisa dilakukan Ya. sama Alter Ego X kecuali mereka nunggu momentum yang pas ya. Karena posisinya kali ini mereka punya banyak banget sebenarnya hero yang bisa ngelakuin split push kayak Mars atau mungkin dari Ijal sendiri. Tapi kali ini dari Mars apakah bakal ketangkep karena Yasmin mereka udah mulai direpotkan nih sama lini yang dikontrol sama Alter Ego X. Kayak mereka coba untuk buying time lebih lama sambil nunggu momentum entah mungkin Rasi yang bisa nangkep satu pemain atau mungkin kayak Deptizi tadi yang keculik di area atas. Yap. Jadi ini posisi dan komunikasi harus masuk banget dari Yasmi kalau mereka mau dapetin game ini. Tapi ini kelas ya, Mo ya. Game Kelas penentuan banget sih. masuk. Gini benar-benar kelas dari kedua tim. Jadi buat para penonton langsung ramaikan juga di kolom komentar. Jangan lupa like videonya #AlterChamp jika kalian adalah pendukung dari Alter Ego X dan #YasbiWin jika menurut kalian Yasbi yang bakal lolos ke babak berikutnya karena ini adalah game penentuan yang kalah bakal gugur. Iya, sebenar banget karena ini siapapun yang dapetin poin di sini, mereka akan langsung lolos menuju ke main event. Tapi siapapun yang kalah tentunya harus meninggalkan panggung dari Hero Esports Season 3.0 kita tentunya. Jadi ini menjadi game yang penting untuk kedua tim dan apakah Lord ini akan menjadi penentu. Sementara Deptizi maju paling depan harus berhati-hati sama positioningnya karena lihat dari Rasi dia konsil menuju ke area belakang, Bloody Hunt ke arah seorang Roundel dan langsung Rasi dibalikin keadaannya. Tapi Monster kali ini Heavy Spin sudah mulai di pop up dan bahkan Joey masih bisa untuk ngedapetin Lordnya dan mau tidak mau pemain dari Alter Ego X mereka harus mundur karena dari Mars benar-benar mencoba untuk ngedapetin momentumnya tapi masih bisa survive, masih bisa di defense dan bahkan kali ini Aran mencoba untuk buying time. Satu versi pribadi dari seorang Aran tumbang kali ini dan Monster juga harus mundur karena dia udah gak punya immortality. Tapi Deptizi mencoba untuk nge-clear minion secepat mungkin seraya Lord bakal berjalan ke area atas. Hampir aja Alter Ego X mereka dapetin momentum mereka. Dimana itu ada backdoor yang dilakukan sama Mars. Betul, itu kalau seandainya Mars disuruh teriak gitu kan. Tunggu dulu, Rasinya Iron Hawk ternyata burungnya ditarik di sana, tapi sepertinya immortalnya pun pecah. Heavy Spin berusaha untuk nge-cover Rasi dan ini bahaya banget. Ada Lord sana, ada Tempest of Blade untuk escape ke belakang. Untungnya Deptizi tidak bisa mengejar terlalu jauh. Bahkan ada Manipulation berusaha untuk menghajar sang burung kecil, tapi Joey dia nggak mau masuk dulu karena Lordnya kali ini sudah mulai menggunakan charge di area top lane. Sudah mulai base top lane pun berhasil dihancurkan sama Yasbi Esports. Tapi ingat mereka harus bermain dewasa. Resource-nya sudah pada keluar semua. Mau nggak mau Yasbi Esports harus nunggu momentum lainnya. Wah, untung Yasbi mereka cukup disiplin ya. Mereka nggak mau paksain untuk nge-end game secepat mungkin karena posisinya itu tadi juga dari Deptizi dan juga Ki itu udah low banget. Jadi posisinya mereka harus mundur. Dan hampir banget Deptizi tadi mau coba untuk ngeculik ke arah Mars tapi dia tahu kalau dia sampai masuk ngejar sampai ke Mars ke area inhibitor turret itu dia bisa di pick off balik. Nah, daripada nanti di pick off balik terjadi keuntungan buat Alter Ego X, makanya yuk sabar mundur dulu. Sambil melanjutkan omongan Kolus tadi ya, itu definisi ketika Mars yang tadi mencoba untuk melakukan split push nih, dia mencoba backdoor, itu sambil teriak mau. Panik gak? Panik lah, masa enggak gitu. Makanya mundur semua kan tadi. Yang ketinggalan itu cuma Aran gitu kan, dan Aran pun harus ter-take down. Betul. Dan ini wah kerat banget sih, sengit banget dari kedua belah tim. Dan perbedaan Neo sekarang udah gak jadi pembeda. Tapi Mars kali ini bakal coba di-poke, sakit banget. Deptizi ketahuan posisinya di area bawah. Dan posisinya sekarang gak ada marksman kan di posisi Alter Ego X. Jadi kalau misalnya Mars dibawa sampai ke arah menit mungkin 21-22, ini bakal falling down. Dia punya damage bakal turun. Dan gak akan setajam Deptizi mungkin. Yang kita tahu marksman dibawa ke arah late game ini bakal lebih sakit lagi. Ya, especially Deptizi bisa aja buat beberapa item defensif. Entah itu Immortal, entah itu Winter Truncheon, ataupun memang Wind of Nature. Damage-nya akan dibantu dari Roundel juga.
Oh, dia yang mereka udah punya punya dua damage dealer ya, dua damage dealer yang sakit banget. Terutama Roundel, inget belum ter-take down teman-teman ya. Jadi stucknya kita udah nggak tahu nih jumlahnya berapa, feeling kalau sekitar 300-an lebih bahkan 400-an. Yang sekali selepet aja Ijel tuh bakal langsung auto setengah darah sih harusnya. Iya sih. Itu selepetan pertama loh, Mo. Kalau stucknya disimpan, dia sampai selepetan keempat, waduh, Ijel auto muntah darah. Iya, muntah darah sih. Dan kali ini Lord lagi-lagi yang akan menjadi penentu ya nasib dari kedua tim, tentunya Lord yang keempat yang bisa Evolve lagi ya. aja. Yes, evolve lagi, jadi ini akan semakin tebal, tapi PR dari Yasbi adalah mereka harus peka sama minimap. Lagi-lagi karena potensi dari Mars untuk split boost ini kuat banget, kecuali mereka bisa tumbangin Marsnya terlebih dahulu. Dan kali ini udah mulai ketahuan dikejar begitu saja, sudah ada Bad Space dan juga Bad bahaya. Impact, tapi Mars Tempest of Blade-nya udah mulai dibuka. Oh, ini bahaya. FTZ berada di paling depan dan langsung shutdown didapatkan oleh pemain-pemain Yasbi Sport. Dan kali ini pemain-pemain dari Yasbi mereka mau coba untuk clear dulu minion secepat mungkin. Monster bakal coba untuk menahan, kali ini masih bisa ditarik dengan reverse time, namun itu cukup. Aran harus berhati-hati karena ini posisinya kalau Aran maju sendirian dia nggak akan punya apa ya, mungkin bisa dibilang kayak lebih sustain lah buat tim fight karena dia nggak punya immortal. Betul, karena tadi sepertinya terjadi miscommunication juga karena Ijel mau coba clear wave top lane tapi mereka malah bergerak lumayan jauh di areanya Yasbi Sport, di area bottom lane malah, dan ini yang terjadi. Marsnya tumbang di waktu yang lumayan cukup lama, Lihat apalagi dia full DPZ. damage, dan lihat DPZ-nya lumayan cukup sakit di sana, mencoba untuk menyerang, bahkan ribut manipulation juga di pop up. Aran masih langsung pop up vengeance-nya. Wah, besar Lordnya udah mulai sedikit banget. Ijel, apakah dia bakal mencoba untuk masuk karena masih ada Black Shoes digunakan, dan ternyata DPZ. Lordnya tercuri oleh seorang Ijel. Walaupun JHH harus bisa tumbang, Mereka harus untuk paksa mengejar di-fight. sang anak kecil. Kali ini digebok-gebok, dua hero tumbang. Bener-bener seorang Ijel save the day, Momo-chan. Wow. Apakah Bang Time dan bahkan pencurian Lord dari Alter Ego X mampu untuk menambah usia panjang dari Alter Ego X, atau justru Yasbi kali ini sepertinya mereka bakal harus untuk nahan Lordnya dulu di area atas karena posisinya ini sulit banget. Marsnya udah balik dan bahkan meskipun purple buff sudah diambil sama pemain-pemain dari SB Sport, tapi ingat Mars ini dia cuma perlu untuk ngelakuin Spiritus aja sih. Jadi Yasbi bener-bener harus nge-clear minion cepat mungkin, Lordnya di area atas harus bener-bener ditumbangin, dan ingat ini adalah Lord Evolve yang bener-bener tebal banget, yang bener-bener kuat banget. Jadi pemain-pemain dari Yasbi benar-benar harus fokus untuk numbangin Lord ini secara bersamaan sebelum mereka bisa dipok balik oleh pemain dari Alter Ego X. Betul, sayang sekali memang karena dua hero yang harus protect down yang membuat Alter Ego X belum bisa memaksimalkan Lordnya secara maksimal. Tapi at least dia dapetin nafas. Reverse time juga sudah mulai digunakan. Monster pun langsung mencoba untuk mundur ke arah belakang sana. Bahkan adanya Void Crystal yang membuat Deep TZ tidak berani maju lebih dalam lagi. Tapi Rasi yang kali ini menjadi target, dia pun langsung dihajar oleh 4 hero sekaligus. Sang Windthrown dan Fight Impact-nya sakit banget membuat Rasi harus kehilangan immortalnya. Bahkan JHH di belakang, immortalnya juga langsung pecah dan ditungguin rame-rame membuat JHH tumbang. Dan lihat Mars dari lini belakang, dia berusaha untuk mendapatkan Randall, tapi seperti Randall masih bisa selamat, dan Monster benar-benar menjadi samsak 3 hero sekali. Dan Deep TZ-nya dia terlalu bermain sendiri karena Monster immortalnya pecah, masih looking for more. Heavy Spin sudah mulai digunakan, tapi ada jadi first time dan Mars pun sudah mulai mengintai. Tapi ini dia burungnya ketarik, burungnya langsung ditusuk, langsung menghilang sang burung kecil dari Land of Doubt. Aran masih mau lebih, ternyata kali ini Inferno di pop up begitu saja. Dan bahkan Joy masih mencoba untuk mengcover pemain-pemain dari Yasbi Esport, namun dengan tumbangnya 2 pemain, ini kesalahan yang mungkin menurut aku kayak Yasbi Esport mereka juga nggak bisa mereka nggak bisa pungkiri karena DPTZ posisinya tadi itu kayak kepecah tim fight-nya, kepisah sama pemain-pemain dari Yasbi sendiri, sehingga Alter Ego X mereka bisa ngepanis DPTZ yang merupakan damage dealer utama dari Yasbi Esport. Dan apalagi memang target selection dari Alter Ego X juga cukup baik, dimana lihat DPTZ-nya sendirian, mereka langsung move ke sana semua. Rasi pun tadi langsung langsung menghajar ke arah DPTZ, dan ketika damage dealer winning condition ya, satu winning condition dari SB Sport tumbang, maka Alter Ego X bakal lebih enak lagi karena winning conditionnya saat ini adalah DPTZ-nya tumbang dan Roundel-nya tumbang. 2 hero itu nggak ada di lane of down, Alter Ego X bakal bisa ngakhirin game-nya sih, Mo. Oh betul banget, tapi wah ini masih sakit banget sih damage dari Yasbi sendiri. Tapi momentum sekarang lagi dipegang sama Alter Ego X. Posisinya kali ini dengan adanya DPTZ yang mudah mulai respawn, harusnya Yasbi mereka bisa dapetin momentumnya balik dengan cara nunggu Lord yang akan muncul dalam waktu 3 detik. Tapi permasalahannya sekarang DPTZ benar-benar harus di cover habis-habisan, jangan sampai keculik. Bloody Hand kali ini dilepaskan dan bahkan DPTZ where are you going masih bisa di cover dengan seorang Aran, tapi Monster langsung melok dengan 1 buah
heavy spin-nya, namun ternyata Mars tumbang. Dan Monster kali ini bakal dibalikin keadaannya. Gi bakal coba untuk mengejar tapi masih ada Ijel. Tentunya masih bisa mengcover, tapi ternyata dari seorang Deptizi harus mundur terlebih dahulu karena dia tidak mau terpanis. Dia hampir aja kepanis karena posisinya ketika dia mau belok, ketika dia mau lari dari posisinya seorang Rasi dengan Bloody Hand yang udah connect. Ini masalahnya Marsnya masih bisa nge-follow up. Betul, tapi memang damage-nya tuh kurang, nggak cukup Rasi dan juga Mars untuk menumbangkan Betul. Deptizi. That's why malah yang ada ya Deptizi-nya masih survive dan ini kejadian seperti Lord yang sebelumnya, sama proses di mana Marsnya harus tertumbangkan. Bedanya, apakah memang nantinya Ijel bisa melakukan pencurian Rasi, lagi karena mari. Iron Hook-nya connect, di mana Rasinya juga mencoba untuk bertahan menggigit ke arah Deptizi Wah, yang ternyata bagus Rasi banget. terlalu sakit, dia tidak bisa bertahan. Joy, dia immortalnya juga pecah karena dari reward manipulation, berusaha untuk mundur ke arah belakang tapi Ijel mulai Jel. datang. Black Sheet juga di pop up, tapi di belakang sana JHE udah sekarat banget. dikejar. Yang satu Dikejar persatu mulai langsung dihabisi sama teman-teman dari Yasmi Esports. Double kill didapatkan Oh sama no, Aren it's GG. dan Monster juga tumbang. Wipe out untuk Yasmi Esports serta Lord yang evolve di menit ke-26 berhasil untuk diambil oleh Yasmi Esports. Wow. Yasmi Sport menancapkan taring yang benar-benar tajam banget. Ketika damage dealer dari Yasmi benar-benar cover habis-habisan, Deptizi tidak mudah untuk ditembangkan. Dan kali ini Mana? menyisakan Mars sendirian tentunya. Dan pas Oglet mulai dibuka, tapi ternyata Yasmi Sport mereka mau menuju ke main event dan Alter Ego X harus tumbang di hari yang pertama. Gila sih.